warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, yang insya Allah kita termasuk dalam. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan ikhwan sekalian, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membawakan tema yaitu keutamaan persatuan umat. Konsep ibadah. Astagfirullah, baru dibilang tadi. Untuk judul kita ubah menjadi konsep ibadah, di mana tema ini akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Fairuz LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk sebelum kita buka kajian, kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memaksimalkan waktu kita, mulai saja kajian kita. Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة رحمكم الله. Dalam Al-Quran kita temukan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya. Oleh sebab itu semua sikap dan perilaku atau perbuatan kita hendaknya dalam rangka ibadah atau bernilai ibadah. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau ada ma dan illa, ya, ada nafiyun wal istisna digabung, ya. Negasi dan perkecualian itu kalau digabung bermakna hanya. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku semata. Ya. Jadi hanya menyembah Allah kita ini diciptakan. Lalu bagaimana konsep menyembah itu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai ibadah? Apakah kita tidak boleh bekerja? Apakah dengan demikian, dengan ayat ini, kegiatan kita itu hanya sholat, zikir, ya, pergi haji, bayar zakat, semua yang bersifat ta'abudi? Apakah demikian difahaminya? Untuk itulah kita coba kaji konsep ibadah. Sekali lagi konsep, karena ada perbedaan antara fikih dengan konsep. Fikih itu semakin ke arah hukum. Walaupun makna fikih itu sendiri itu adalah pemahaman. Ya, tafaqquh itu berusaha memahami atau mendalami. Tafaqquh fiddin, mendalami agama.
Al-fiqhu itu sendiri artinya faham. Tapi konsep yang juga bermakna faham dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau fikih itu nanti lebih banyak kita bicara hukum-hukum atau norma. Kalau di sini kita lebih banyak bicara makna. Sehingga nanti hukum itu akan lebih tepat diaplikasikan ketika kita memiliki konsep atau mafahim atau mafhum. Secara bahasa, ibadah itu dia punya makna taat. Taat ini artinya patuh. Sedangkan al-khudu yang menjadi makna kedua daripada ibadah itu adalah tunduk. Tunduk. Kalau patuh itu artinya melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau tunduk itu artinya kita di posisinya itu tidak dalam posisi melawan, tidak dalam posisi melawan. Bisa juga diartikan seperti pasrah. Kemudian adzil. Nah, kalau adzil ini posisi kita harus di bawah dari yang disembah. Kalau di atas, maka posisinya itu bukan menyembah, tapi memerintah. Kemudian makna yang keempat, nah ini yang paling sering, yang paling melekat di benak setiap orang kalau disebut kata ibadah adalah maknanya at-tanassuk, aktivitas ritual. Jadi gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan haji, prosedur pelaksanaan ibadah haji, tata cara membayar zakat, itu adalah at-tanassuk, aktivitas ritualnya. Nah, apakah difahami ayat wa ma khalaqtul jinna wal insi ini hanya artinya tanassuk? Kalau difahami hanya tanassuk, maka kita nggak boleh melakukan apapun kecuali ya sholat, zikir. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat innas sholati wa nusuki. Nusuk itu sama dengan tanasuk. Kalau dalam haji istilahnya manasik, aktivitas ritual. Nah, perlu juga kita cermati bahwasanya di dalam ayat ini kata liya'budun itu adalah bentuk kata kerja yang artinya bukan status tapi aktivitas. Jadi kita ini yang ditekankan itu adalah aktivitas liya'budun, menyembahku. Nah, kemudian ini nanti ulama tafsir mengatakan, walaupun ayat ini memberi kesan makna tanasuk karena dia menggunakan fi'il, aktivitas, tetapi itu harus difahami sebagai aglabiyah, sesuatu yang utama dan dominan. Maksud utama dan dominan, seluruh aktivitas kita harusnya dalam rangka ibadah atau bernilai ibadah. Contoh apa? Makan. Makan ibadah bukan? Tanasuk bukan? Makan itu bukan tanasuk dia. Tapi kalau kita mulai dengan basmalah dan kita lakukan itu dalam rangka memperkuat jasad kita untuk memikul amanah Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Kerja, sehingga semuanya bisa bermakna atau bernilai ibadah kalau itu tadi diikat dalam suatu konteks besar, yaitu dalam rangka menyembah Allah. Jadi makan untuk apa makan?
untuk memperkuat badan supaya bisa sholat, supaya bisa berdoa, supaya bisa berzikir, supaya bisa berdakwah, supaya bisa berjihad. Jadi tidak makan untuk makan. Untuk apa kerja? Ya begitu. Harus ada konteks besar yang menjadi pengikat semua aktivitas yang bukan tanasuk sekalipun. Sehingga aktivitas yang bukan tanasuk itu tidak akan pernah keluar dari perintah dan larangan. Ya kalau kerja ya kerja. Dan kerjanya pasti mencari yang halal karena taat. Jadi misalnya menjadi anggota dewan, ya boleh-boleh saja. Cuman tidak akan bermakna ibadah ketika dia korupsi. Apalagi itu sudah menjadi motif gitu kan. Udah jadi awal gitu, pengen balik modal gitu. Secara hukum menjadi anggota dewan itu masuknya babnya mubah saja, boleh-boleh saja. Dan ketika dalam rangka ibadah, maka dia bernilai sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib kalau kompetensinya itu sangat dibutuhkan. Yang disebut sebagai fardu kifayah. Tidak boleh semua orang jadi anggota dewan. Gitu. Beda sama sholat. Semua orang harus sholat. Karena sholat itu fardu ain. Begitu juga belajar. Dia bernilai ibadah selama diikat dalam konteks itu. Nah, jadi kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah. Itu adalah suatu penekanan bahwasanya posisi kita itu hamba dan rendah, sehingga kita harus tunduk. Tunduk di dalam tata aturan yang dibuat Allah. Itu makna ibadah yang dasar ya. Sehingga karena dia dasar, dia berlaku umum gitu. Dan nanti kalau yang spesifik, dia bermakna tanasuk ya, tanasuk seperti sholat, zikir, tilawah Al-Quran. Itu bermakna tanasuk. Tapi kalau belajar, kerja, menjadi anggota dewan, berpolitik, berbisnis dan lain sebagainya, itu juga bisa bermakna ibadah, tapi dalam makna dasar yang berlaku umum. Nah, sehingga tidak bisa ada dalam Islam itu. Ini pentingnya konsep. Tidak bisa dalam Islam itu memandang antara urusan agama sama urusan dunia itu sebagai dua hal yang terputus. Kalau istilah ininya itu dikotomus. Jadi tidak bisa dibuat dikotomi atau dikotomus kalau aslinya itu. Bahasa Arabnya mafruk antara urusan dunia dengan urusan agama. Makan itu urusan dunia, urusan agama. Tapi ibadah bukan? Ibadah. Bisa menjadi ibadah. Tapi kalau kita putus, kita buat dikotomi, ini urusan dunia, ini urusan agama, umur dunia wa umur din, itu diputus dia. Istilahnya memang berbeda karena dia berbeda, tidak sama, tapi tidak boleh putus, tidak mafruk deh. Itu jadinya seperti mata uang hanya ada satu sisi saja. Nah, kalau dia diputus, konsekuensinya begini, orang itu baru taat Allah kalau ke masjid. Ya kan? Di luar masjid, ini urusan dunia, Bung. Hilang, bukan hanya ibadahnya itu udah hilang kalau udah bilang begitu tuh. Kesadaran dia itu hamba Allah pun sudah hilang. Nah, makanya ibadah. Coba perhatikan nih, ayat ini melahirkan konsep. Khalaqtu, aku menciptakan, kata Allah. Jadi penekanannya itu, sentuhan awalnya adalah kita ini makhluk. Konsekuensi dari makhluk kita itu hamba dari Khalik, Abdul Khalik. Tapi ketika kita bilang ini urusan dunia, nggak usah pakai agama deh. Itu sudah kita baru menjadi hamba kalau masuk masjid.
Kalau keluar masjid sudah bukan hamba. Padahal ayat ini menegaskan penciptaan kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi tidak boleh ada satu jenak waktu pun yang kita itu lepas dari kesadaran kita ini hamba Allah. Sehingga semua aktivitas bernilai ibadah, bukan hanya aktivitas. Nah ini, sampai kapan kita menjadi hamba dan beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu tafsirnya kematian. Al-yakin itu bahasa Arab artinya pasti. Pasti. Kalau dalam bahasa Indonesia yakin itu artinya percaya. Itu disadur dari bahasa Arab tapi maknanya ada perubahan, ada perluasan. Kadang-kadang biasa itu begitu. Tapi kalau kita memahami ayat Quran, kalau mau memahami ayat Quran pakai bahasa Arabnya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ini kan bisa kacau. Sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin, sampai kau percaya. Jadi sebelum percaya, sembah aja Tuhan. Nggak ada gunanya Pak. Nggak mungkin orang menyembah Tuhan yang dia tidak percaya sama Tuhan kan? Bukan begitu maksudnya. Tapi sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal, sampai datang al-yakin. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Nanti dipertegas dengan ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ayat ini juga di dalam tafsirnya itu disebut istamarra fi jami'il awqat. Berkesinambungan di dalam seluruh waktu aktivitas ibadah itu. Nah, ada hadis yang mempertegas tentang tidak boleh ada pemandangan atau pemahaman dikotomis antara urusan dunia dengan urusan agama, atau eratnya hubungan. Ini hadis ini tegas. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi. Ini sekelompok orang dari sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang-orang yang memiliki harta itu sudah mendapatkan, dia akan pergi ke akhirat itu nanti membawa ujur, bil ujur, dia membawa pahala. Ahlud dusur dhahaba bil ujur, orang-orang yang punya harta bisa melenggang atau pergi membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dari kelebihan hartanya. Nah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu, dijawab oleh Nabi ya. Qala, ini dijawab Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan pada dirimu ma tasaddaqun, apa yang bisa engkau sedekahkan? Jadi tidak hanya harta. Kata Nabi apa? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Ya. Nah, jadi tasbih, tahlil itu sedekah. Sedekah pakai mulut, tidak harus pakai duit. Bisa. Gitu. Yang punya duit bikin syukuran, yang enggak punya duit membacakan tahlilnya, gitu kan. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan orang berbuat baik juga sedekah. Ya dong, salat. Ayo ngaji. Sedekah. Wa nahyu an munkarin shadaqah, mencegah orang berbuat mungkar sedekah.
Tapi ini kan masih kesan urusan agamanya kuat ya. Nah, ini yang lebih satu lagi nih, lebih dasar. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tahu bud'i ahadikum? Hubungan suami istri itu sedekah katanya. Itu urusan agama apa urusan dunia tuh? Urusan dunia. Urusan dunia. Tapi kata Nabi itu sedekah nilainya. Sehingga bernilai ibadah. Qalu, sahabat bertanya, itu heran. Ya Rasulullah, ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Orang yang apa tuh? Syahwat, melampiaskan syahwatnya, ya, itu bisa dapat pahala, kata sahabat gitu. Bernilai ibadah gitu. Qala, kata Nabi, ara'aitum law wada'a fi harami akana alaihi fiha wizrun? Kata Nabi, ya bukankah kalau dia diletakkan, dilampiaskan pada yang haram, dia jadi dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Maka demikianlah ketika dia diletakkan pada cara yang halal, dia menjadi pahala. Itu ibadah tadi, tunduk patuh caranya. Jadi kerja, tidur, makan, semuanya kalau dalam konteks patuh pada Allah, caranya tidak melanggar apa yang dilarang Allah, maka dia bernilai ibadah. Nah, itu konsep ibadah dalam Islam. Jadi jangan persempit ibadah itu cuma sholat. Apalagi lebih parah kalau udah di luar masjid, itu langsung bicara, ini bukan urusan agama, ini urusan dunia, ini bisnis. Udah nggak usah pakai agama, yang penting duitnya banyak. Jadi hadis ini mempertegas makna ibadah itu mencakup urusan dunia dan urusan agama. Jadi memang beda kan, urusan agama, urusan dunia itu beda. Kalau transaksi jual beli, itu urusan dunia. Sholat, urusan agama, umuruddin. Tapi nggak boleh dipisah dia. Tidak boleh dalam arti ketika jual beli itu nggak pakai syariat. Hubungan suami istri nggak pakai syariat. Hubungan kerja tidak pakai syariat, ini nggak bisa. Harus semuanya. Ini terjemahannya. Nah, kemudian para ulama, ini dikutip dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun dua hal itu berbeda, dia punya prinsip. Supaya lebih kuat pemahaman kita perhatikan prinsipnya. Prinsipnya apa? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fil fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa mengatakan, al-aslu fil ibadati tawfiq. Al-aslu fil ibadati at-tawqif. Ini harusnya saya kasih warna merah nih biar jelas. At-tawqif. Pada dasarnya dalam masalah ibadat, nah di sini yang dimaksud ibadat itu ta'abbudi tanassuki, ya, atau tanassuk at-ta'abbud, ya, aktivitas penyembahan. Ya, ibadah dalam arti penyembahan, sholat, puasa, zikir, doa, itu ta'abbud. Ya. Yang seperti itu prinsipnya fala yashra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala. Tidak boleh dibuat syariat kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau tidak ada perintahnya, tidak boleh. Kalau kita lakukan, katanya, wa illa, kalau tidak seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, dakhalna fi ma'na qaulihi, maka kita termasuk dalam apa yang dimaksud oleh firman Allah, am lahum syuraka'u sara'u lahum minad-din. Emangnya dia punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka urusan agama, minad-din. Man lam ya'dzam bihillahu, yang tidak Allah izinkan. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Seandainya bukan karena ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, pasti sudah langsung dihukum orang seperti itu, orang yang bikin syariat. Wa innadh zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang zalim itu berada di dalam azab yang perih. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 21. Wal adat, adapun adat. Nah, ini urusan dunia, kebiasaan.
kebiasaan hidup di dunia, termasuk mandi, makan, tidur, kerja, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Al aslu fiha al afwu. Hukum dasarnya adalah boleh al afu, bebas. Al afu itu bebas. Maaf itu artinya dibebaskan kan? Dimaafkan, dibebaskan. Afu. Fala yahdhur, maka tidak boleh dilarang minha dari perbuatan itu illa ma haramallah, kecuali apa-apa yang diharamkan Allah. Jadi nggak boleh kita bilang daging babi haram. Tidak boleh kita katakan daging sapi kecuali Allah mengharamkan daging sapi. Nah, jadi kalau dalam urusan agama prinsipnya, jadi yang membedakan, jadi antara urusan agama dan urusan dunia itu tidak boleh dipisahkan. Tapi dia berbeda dalam prinsipnya. Dalam urusan agama semuanya tidak boleh dilakukan sampai ada perintah. Dalam urusan adat, kehidupan, kebiasaan, itu semuanya boleh sampai ada larangan. Makan boleh apa saja sampai ada larangan. Karena ada larangan daging babi, maka kita tidak makan daging babi. Kenapa nggak makan daging babi, Pak? Jijik. Ya nggak jadi ibadah. Ya kan? Karena jijik, bukan karena taat pada Allah. Kenapa mau jijik? Enggak dapat pahala. Enggak dosa juga, karena enggak makan kan? Ya, jadi prinsipnya itu. Wa illa, kalau tidak demikian dalam masalah adat ini. Adat itu termasuk muamalat ya, transaksi jual beli. Dakhalna fi ma'na qawlihi, maka kita termasuk apa yang dimaksud dari firman Allah, qul ara'aitum ma anzalallah, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang diturunkan Allah lakum, untuk kalian, min rizkin, dari berbagai rezeki, dari rezeki apapun. Faja'altum, lalu kalian jadikan, minhu haraman, darinya yang haram, wa halal, dan yang halal. Jadi yang bikin halal haram itu manusia. Yang ngasih rezeki Allah, kemudian yang menentukan ini halal, ini haram. Qul Allahu adzina lakum, katakan Muhammad, emangnya ada izin? Ada apa itu istilahnya kalau izin itu? Bedanya dengan maaf itu. Ada otorisasi dari Allah. Apakah ada otorisasi dari Allah? Am alallahi taftarun, ataukah kalian membuat-buat atas nama Allah? Jadi begitu ya prinsip ibadah itu, semuanya tidak boleh sampai ada perintah untuk yang bersifat tanassuk ta'abbudi, yang ibadah yang dasar, yang bersifat ibadah yang khusus ya, seperti sholat puasa. Sedangkan ibadah yang umum yang disebut adat, kebiasaan kita gitu, maka itu semuanya boleh sampai ada larangan. Ini dia. Nah, syarat ibadah ini dalam Al-Quran dikatakan, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian lakukan sesuatu yang kalian tidak ada informasinya, ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya hati, pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Jadi harus berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, bersikap itu. Kenapa sholat subuh? Karena diperintah. Jadi al-ilmu di sini maksudnya mengetahui adanya perintah atau adanya larangan untuk adat, untuk yang mau mengharamkan. Kenapa nggak makan babi? Karena ada larangan. Kenapa tidak minum khamar? Karena ada larangan.
Jadi kalau nggak ada larangannya, nah dilihat ini babnya bab mana nih? Bab urusan dunia. Kalau nggak ada larangannya berarti semuanya boleh. Ini bab mana nih? Bab ibadah. Nah dilihat dulu dia. Ada perintahnya nggak? Bukan dilihat larangan kalau ibadah yang bersifat mahdhah. Kemudian yang kedua, jadi harus yakin. Yakin itu ada kepastian informasi. Dasarnya ini surat Al-Isra ayat ke-36. Berikutnya ikhlas. Ini jelas ya, diperintahkan Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kuperintahkan kalian untuk mengabdi kepadaku, menyembahku kecuali dengan mengikhlaskan baginya ad-din, agama. Hunafa. Hunafa itu artinya tidak mensyirikatkan, lurus hanya kepada Allah, langsung, tidak pakai perantara. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, membayar zakat. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Begitu beragama, beribadah, begitu menyembah, harus ikhlas. Yang terakhir, yang ketiga, syarat ibadah itu taat. Taat. Maksud tadi, ngapain nih nyium hajar aswad? Kalau pergi haji atau umroh itu kan mencium hajar aswad. Ngapain? Nggak usah ditanya. Kenapa nggak perlu ditanya? Allah itu siapa? Siapa yang maha tahu? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Siapa yang maha bijak? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Jadi semua yang disuruh Allah pasti baik. Nah, ini sikap taat gitu. Kalau di dunia militer itu I sir. Setiap disuruh I sir. Jadi tidak ada tuh kalau sama Allah itu. Apa harus jedut-jedutin kening ke? Apa hubungannya? Apa manfaatnya? Nggak usah dilakukan kajian empirik terhadap peribadatan. Gerakan-gerakan sholat itu supaya kita sehat seperti olahraga. Nah kalau gitu ganti aja dengan jogging. Iya kan? Kalau dia dikaji secara empirik atau menjadikan sains, pengetahuan empirik sebagai dasar ibadah. Tidak. Dasar ibadah itu adalah taat. Nah kalau kita melakukannya dalam rangka taat, dengan cara yang ikhlas dan berdasarkan informasi yang pasti, maka bernilai ibadah. Kalau tidak, ya nggak bernilai ibadah. Sekalipun urusannya tanasuk, sholat. Kenapa sholat tarawihnya 11 rakaat? Kenapa sholat tarawihnya 23 rakaat? Kenapa? Ada nggak perintah sholat tarawih 11 rakaat? Orang sering membawa hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, Rasulullah tidak pernah sholat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Dan jangan kau tanya bagaimana indah dan bagusnya bacaannya. Nah, di situ dipahami bahwasanya sholat malam itu paling banyak 11 rakaat. Itu karena tergesa-gesa memahaminya. Hadisnya itu ada kalimat gini, fi Ramadan au di luar Ramadan, di dalam maupun di luar Ramadan. Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Tidak ada. Nggak ada. Yang ada di dalam dan di luar Ramadan itu sholat malam itu apa? Tahajud. Ada nggak di dalam Ramadan? Ada. Ada nggak di luar Ramadan? Ada.
Selain itu apalagi yang ada di dalam dan di luar Ramadan? Witir. Witir. Imam Malik memahami hadis ini adalah hadis sholat witir. Jadi sholat malam itu ada 3. Ada tahajud, ada witir, ada tarawih. Kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa diaplikasikan untuk sholat tarawih. Kata Imam Malik, ini sholat witir. Makanya kalau kita buka kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik, dia hanya ada hadis ini di bab sholat witir. Kalau di dalam riwayat hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab tentang sholat malam. Nah, kalau sholat tarawih, Imam Bukhari nggak membawa hadis itu. Dia membawa asar Umar bin Khattab yang juga setara hadis karena menceritakan kisah Rasulullah. Yaitu Rasulullah di dalam bulan Ramadan sholatnya di masjid berapa kali? 2 kali aja. Hari ketiga dia sholat di rumah. Sahabat nanya, kenapa? Aku khawatir, katanya, kalau aku sholat terus di masjid nanti jadi wajib. Di dalam dialog itu Nabi tidak memberi batasan rakaat. Lalu di masa Umar, orang itu sholat ke masjid sendiri-sendiri atau jamaah setumpuk-setumpuk kan. Kata Umar, ini gak benar, bisa mengarah kepada perpecahan umat. Kalau udah sholat di masjid ya harus berjamaah. Maka dikumpulkan oleh Umar, dibuat sholat berjamaah. Nah, lalu sahabat setelah mendiskusikan itu membuat kaidah begini. Kalau karena sahabat memahami tarawih itu termasuk sholat sunnah yang jumlah rakaatnya tidak berbatas, sama seperti tahajud. Yang berbatas itu hanya sholat witir. Sholat sunnah yang berbatas itu sholat witir, sholat rawatib, itu berbatas. Nah, kalau sholat yang seperti itu tidak berbatas, jadi maka sahabat begini, kalau bacaannya per rakaat panjang-panjang, maka jumlah rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya pendek-pendek, maka jumlah rakaatnya banyak. Makanya itu kita temukan jumlah rakaat sholat tarawih itu beragam. Mulai dari 8 ya. 8. Ada yang 20, ada yang 40 kali sholat, 40 rakaat. 40 rakaat itu 20 kali sholat. 20 kali salam. Boleh lebih dari itu? Boleh. Nggak ada masalah, nggak dibatasi. Nah, kenapa boleh? Ya karena nggak dilarang. Loh, ini kan ibadah, harus ada perintah. Lah karena ada perintah sholat tarawih. Kalau ada perintah kemudian tidak ada rincian, itu yang disebut ibadahnya menjadi mutlak, bebas. Silakan. Ada nggak batasan baca Quran? Ada nggak? Ada nggak batasan zikir? Ya. Sehari mau 1 juta kali boleh nggak? Boleh. Dia tidak dibatasi secara tanasuk. Bukan, tidak memiliki batasan manasiknya, tidak memiliki batasan tata cara. Jadi ada ibadah yang seperti itu, tidak memiliki batasan tata cara. Ya contohnya itu doa. Tapi kalau haji, ada nggak batasan tata cara? Ada. Boleh nggak ngelempar jumroh 100? Setannya banyak pak. Tidak boleh. Karena ada batasan manasik. Khudhu minni manasikakum. Tapi kalau zikir ya terserah, nggak ada batasan. Sambil bawa mobil, bawa motor, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Tapi biasanya kalau pas nanjak apa bacaannya? Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau pas turun, subhanallah. Kalau datar, alhamdulillah. Boleh itu, boleh. Mau berapa banyak aja boleh karena tidak ada batasan. Nah, ini syarat ibadah. Kemudian tentang mentaati ulil amri. Di dalam aktivitas
sehari-hari, adat kebiasaan itu kan kita kadang-kadang diperintahkan sama orang. Nah, dan Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada ulil amri dengan demikian merupakan bagian daripada ibadah karena perintah Allah. Nah, cuman dikasih batasan. Nah, ini dia hadis yang membatasinya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali, qala dari Ali bin Abi Thalib, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Rasulullah mengutus satu pasukan, ya, patroli. Sariyah itu pasukan patroli. Wasta'mala alaihim rajulan, ya, dan mempekerjakan seorang minal ansor, ya, dari kalangan ansor. Maksudnya itu menjadikan komandannya seorang ansor. Falamma kharaju wajada alaihim fi syai'. Ketika mereka keluar, maka ditemukan sesuatu padanya. Qala, dan dia berkata. Faqala lahum. Yang qala ini Ali berkata, faqala lahum. Ali berkata, maka si pemimpin ini, si rajulan tadi berkata, Alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Rasul sudah mengatakan kalian harus taat sama aku? Kata si komandan. Ya, komandan patrolinya ngomong begitu. Qalu, pasukannya, prajuritnya bilangnya, bala, bener. Qala, si komandan bilang, fajma'u li hatab, kumpulkan kayu bakar. Summa da'a binarin. Ya, dikumpulin deh kayu bakarnya, yang taat aja nih prajurit. Kemudian dia meminta api, da'a binarin, minta api. Fa'adramaha, lalu disulutnya, adramaha itu disulut. Fa'adramaha fiha, maka api tadi disulut kepada hatab ini, ke dalam api, ke dalam kayu bakar. Summa qala, lalu dia berkata, azamtu, aku sudah berketetapan, alaikum, atas kalian, la tadkhulunnaha, kalian harus masuk ke dalam api tersebut. Komandannya seru juga nih. Ini perintah prajurit masuk ke dalam kayu api. Tahu disuntak mau suruh latihan yoga atau apa, nggak ngerti kita. Faqala, maka salah seorang, ya, dari mereka, seorang pemuda itu berkata, innama farartum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Sesungguhnya kita itu mengikuti Nabi Muhammad supaya terhindar dari api neraka, kata. Fala taj'alu hatta talqau, maka fala ta'jalu, maka jangan kalian tergesa-gesa mentaati perintah komandan ini, hatta talqau Rasul, sampai kalian mengadukan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarakum an tadkhuluha, kalau kalian disuruh masuk ke sana, ke bara api tersebut, fadkhuluha, maka masuklah. Qal, mereka berkata, faraja'u. Nah, qala yang di sini ini Ali bin Abi Thalib nih, rawinya berkata, maka Ali berkata, faraja'u, lalu mereka semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaruhu, dan memberitakan masalah tersebut. Faqala lahum, lalu Nabi berkata, lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan. Kalau kalian masuk tadi, kalian tidak akan keluar selama-lama. Tahu nggak artinya apa? Bisa artinya kalau masuk ke dalam api yang dibakar tadi, nggak keluar itu dalam arti tapi nggak keluar juga bisa dalam arti masuk neraka. Lebih kuat kalau saya memahaminya masuk neraka. Kenapa? Hadisnya, teksnya ditutup begini, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat itu kepada yang ma'ruf, baik. Dalam hadis lain dikatakan la ta'ata fil makhluk la fil ma'asi, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat. Jadi kalau mentaati makhluk dalam rangka maksiat, malah masuk neraka. Mencelakai diri termasuk maksiat. Jadi ini begitu ibadah itu ya. Begitu. Di satu sisi lihat sahabat tuh sikap mentalnya. Kalau kata Nabi masuk seperti itulah, maka apa kata dia? Ya sudah masuk. Itu adalah sikap taat.
karena itu pasti baik. Tapi kata Nabi, tidak begitu cara mentaati ulil amri. Mentaati ulil amri itu harus dalam konteks taat pada Allah. Nah, jadi begitu ibadah, tidak bisa dilepaskan dari taat kepada Allah. Kenapa kau minum khamar? Iya nih, diundang atasan, nggak enak disuruh minum anggur gitu. Taat sama atasan kan ibadah. Konsepsinya ngaco. Kemudian pilar-pilar ibadah, apa yang menjadi dasar kita melakukan perbuatan? Takut masuk neraka? Atau ingin masuk surga? Atau karena cinta kepada Allah? Jadi kata Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, faqad zakara Ibnu Katsir fi al-Bidayah wan Nihayah, yang dikutip di dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Bidayah wan Nihayah, ya. Wa Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq, dan dikutip juga oleh Ibnu Asakir di dalam sejarah kota Damaskus. Wa Ibnul Jauzi, dan dikutip oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sifatus Safwah, sifat yang bersih, ya. An Ali bin Husain, ya, bin Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Husain bin Ali ini terkenal sebagai Ali Zainal Abidin. Innahu qala inna qauman abadullaha rahbah. Sesungguhnya ada orang, kelompok, kauman itu kelompok, yang menyembah Allah itu rahbah karena takut. Fatilka ibadatul abid, inilah ibadahnya para hamba atau budak. Wa akharuna abadahu raghbah. Nah, sebagian lagi ada yang menyembah Allah dengan harapan, raghbah. Fatilka ibadatut tujjar, inilah ibadahnya para saudagar, nyari untung, pengen pahala. Kalau yang tadi takut dosa. Wa akharuna abadu mahabbah syukran, dan sebagian lagi menyembah Allah karena rasa cinta dan syukur atas nikmat yang diberikan. Fatilka ibadatul ahrarul akhyar, inilah ibadah yang terbaik, orang-orang pilihan, ya, rasa cinta. Nah, kalau udah rasa cinta itu dia nggak ada rasa capek, nggak ada batasan gitu ya. Sholat sunatnya, apanya segala macam itu udah enak aja gitu kan. Tapi kalau yang kalau yang tujar itu gaya model pengusaha itu, ya, di samping sholat wajib dia juga sholat sunnah, tapi ngitung-ngitung aja supaya dapat tambahan aja plus. Nah, kalau yang hamba itu yang penting nggak masuk neraka. Kata Imam Ali bin Ali Zainal Abidin, tidak masalah, tiga-tiganya tidak masalah. Cuman kalau mau berkualitas, landasilah ibadah Anda, bangunlah pilar ibadah itu atas dasar cinta kepada Allah. Ini yang dikatakan Ali Zainal Abidin ini ada ayat Qur'annya. Ini surah Al-Maidah 54. Ya, ini tentang mahabbah. Ini tentang roghbah wa rohbah. Ini tentang waqaiman yahdzarunal akhirah, takut akhirat. Ya. Wa yarjuna rahmah, atau mengharap rahmat Allah. Ya, jadi itu terserah kita. Kurang lebih demikian konsep ibadah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang bersemangat untuk menyembah Allah di dalam semua aspek kehidupan. Demikian, ada dialog, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparan materinya. Sungguh materi yang baik ya, materi yang menarik sekali tentang ibadah, di mana kita sangat memerlukan materi ini untuk penunjang kualitas ibadah kita sehari-hari. Kita masih lumayan banyak waktu ya. Persilakan untuk yang mau bertanya. Ibu-ibunya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Sarah. Mau tanya, kemarin kan pernah baca artikel gitu. Kalau
berjamaah di musola itu misalnya ada ikhwannya cuma satu, terus ahwatnya misalnya satu, itu katanya nggak boleh kalau berduaan gitu. Padahal kan itu di musola atau masjid. Ada yang sebagian bilang nggak boleh. Nah kalau menurut Pak Ustadz bagaimana? Itu saja. Ya, ada lagi? Kita 3 pertanyaan nanti kita tanggapin sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya lebih condong pada anak-anak Pak Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kasih sayang kita kepada anak-anak untuk mendapatkan nilai ibadah kita semata-mata karena Allah Ta'ala dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi anak tersebut sudah kita tanamkan supaya anak-anak ini menjadi semacam penyejuk hati kita gitu, yang sesuai di dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang hukuman gitu, Ustaz. Misalnya kan kita berbuat dosa ya, Ustaz. Apakah hukuman itu bisa lolos hanya dengan tobat, atau tetap harus dihukum seperti rajam atau segala macam itu, Ustaz? Kan kita tahu di negara kita ini belum ada hukum Islam itu, Ustaz, yang belum diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat berjamaah laki-laki dan perempuan, satu laki-laki satu perempuan di musola. Nah, tidak ada larangan, sholatnya itu nggak ada larangan, sholat berjamaahnya. Yang dilarang itu fitnahnya. Kalau musolanya tertutup, maka fitnahnya besar. Tapi kalau musolanya terbuat dari kaca keliling gitu, atau tidak ditutup gitu, musola terbuka dan dilihat orang-orang sekelilingnya, ya, tidak ada fitnah. Bagaimana kalau musolanya tertutup terus mereka sholat berdua gitu? Sah nggak? Sah. Cuman dosa. Dapat pahala sholat, tapi dapat dosa menimbulkan fitnah. Jadi syariat itu dibuat untuk menghindari fitnah. Di dalam Islam itu ada yang kalau dilakukan hanya berdosa tapi tidak membatalkan. Ada yang berdosa dan batal. Contoh, ngobrol lagi sholat, Allahu Akbar, setelah baca Fatihah, yang di belakangnya nggak bilang amin, terus imamnya bilang ngomong amin dong, itu mau batal. Terus yang berikutnya tadi anak nih, gimana anak? Ya supaya menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati. Ini bagus pertanyaannya. Tapi saya sebelum jawab tanya dulu. Kita suka nggak anak kita itu nurut sama orang tua? Suka. Terus ada jaminan nggak anak itu kalau nurut sama orang tua masuk surga? Ada nggak dalam Al-Quran perintah patuh atau taat pada orang tua? Ada nggak? Di mana coba? Ini hati-hati nih konsepnya. Kamu harus patuh sama ayah ibumu. Sejak kapan patuh itu pada ayah ibu? Patuh itu dalam Quran 3 aja. Allah, Rasul, dan ulil amri. Kalau di rumah itu patuh kepada ayah sebagai ulil amri. Bukan sebagai orang tua, tapi sebagai kepala rumah tangga. Dan berlaku kaidah tadi, hanya boleh taat selama perintahnya tidak Makanya dalam Al-Quran nggak ada tuh perintah patuh sama orang tua. Patuh itu pada ulil amri. Orang tua ketika dia menjadi kepala rumah tangga, baru dia menjadi ulil amri. Nah, nanti coba dibuka surat Luqman ayat 12, 11, 12 dan seterusnya sampai 15. Jadi bagaimana
Luqman itu mendidik anaknya pertama sekali supaya mensyukuri nikmat Allah. Ya, baru yang seterusnya supaya tidak menyekutukan Allah. Dan nasihat terakhir Luqman itu, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu menyuruhmu antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, yaitu menyuruhmu menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak punya dasar sedikit pun, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Malah dalam Quran itu yang ada ayat perintah untuk larangan untuk mentaati orang tua. Tapi perintahnya apa setelah itu? Tadi larangannya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Jadi dalam Islam itu tidak ada ta'atul walidain, itu nggak ada konsep taat walidain. Yang ada birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Dia lebih tinggi dari taat sebenarnya. Jadi walaupun disuruh musyrik, nggak usah mau, tapi jangan digebukin tuh orang tua. Mak gimana suruh nyembah berhala, tabok tarang, nggak boleh. Mak, biar mak nyuruh 1 juta kali, kagak bakalan entong nyembah berhala mak. Atau maknya bilang, lu kagak kaya-kaya, lu kerja korupsi aja lah kayak yang lain-lain biar lu kaya gitu. Ya mak, kalau lu nggak mau korupsi mak bunuh diri. Ya biar mak punya 1 juta nyawa, bunuh diri 1 juta kali, entong nggak mau korupsi mak. Bukan maknya digebukin, mak kurang ajar, bukan, nggak boleh. Nah jadi didiklah anak itu menjadi penyejuk mata. Caranya apa? Didik dia supaya taat pada Allah. Jadi kalau buat aturan di rumah itu, aturannya sesuai dengan syariat Allah, syariat agama. Dan dia harus masuk di akal anak itu. Jangan terlalu banyak wejangan begini, wejangan begitu, wejangan. Pusing nih. Dalam Islam itu prinsipnya larangan itu sedikit. Coba, makanan yang dilarang berapa? Yang diharamkan berapa? Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atasmu bangkai maitah. Terus apa lagi? Ad-dam, apa? Maitatu ad-dam, darah. Hurrimat alaikumul maitatu ad-damu wa lahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala sesuatu yang disembelih ya, untuk selain Allah, untuk Nyi Loro Kidul. Ini wal mauqudah, yang tercekik, yang terjatuh. Lihat aja surah Al-Maidah. Yang boleh berapa banyak? Yang nggak bisa dihitung yang boleh. Yang dilarang bisa dihitung. Dan jangan sampai di rumah kita yang boleh bisa dihitung, yang dilarang kebanyakan. Islam itu melarang sedikit, membolehkan banyak. Gitu. Tapi didiklah supaya mereka sadar ini perintah Allah, bukan maunya orang tua. Kalau kita mendidik anak supaya kita gampang pergi kerja, supaya kita, jadi motifnya itu kita gitu ya, supaya orang lihat anak kita sholat gitu, keren kan, kelihatan nggak malu-maluin gitu. Masa anak ustadz nggak sholat, itu nggak dapat pahala, malah bisa dosa ria. Karena Allah, jadi semuanya itu harus dalam konteks. Nah dalam Islam itu ada perintah memukul anak umur sekian tahun kalau tidak tidak sholat. Nah yang nyuruh mukul siapa? Siapa yang memerintahkan memukul anak? Hah? Siapa? Allah yang merintah. Nah, kalau kita mukul karena kita malu anak kita nggak sholat, malu dilihat orang, itu kita mukulnya karena Allah atau karena kita? Makanya tidak boleh memukul anak dalam keadaan emosi. Emosi karena malu. Dan si anak harus tahu, maaf nak, ayah atau bunda harus mukul kamu karena Allah perintah. Jadi hadis itu adalah menyadarkan si anak ya, ada murka Allah kalau dia tidak beribadah kepada Allah, karena dia itu makhluk diciptakan. Dia bukan makhluk bapaknya, dia cuma numpang nginep aja di rahim ibunya.
ya kan? Cuma numpang tinggal aja di rumah bapaknya. Pada kenyataannya dia hidup di bumi Allah dan dapat rezeki dari rezekinya Allah. Nah, Allah mengotorisasi orang tua untuk mendelivery, untuk mengirimkan, menyampaikan murka Allah dengan memukul. Jadi kita mukul anak dalam rangka apa? Mendelivery murka Allah, bukan mendelivery murka kita. Tidak boleh dalam rangka mendelivery. Ya, jadi anak yang qurratu a'yun itu anak yang patuh pada orang tua atau patuh kepada agama? Atau agama. Gitu Pak. Itu penting tadi pertanyaan. Jadi konsep ibadah pada diri anak itu harus dibangun sejak dini. Ibadah itu semuanya dalam rangka taat pada Allah, bukan taat pada orang tua. Dan berbuat baik pada orang tua adalah bagian dari ibadah karena diperintahkan Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan supaya tidak menyembah kecuali Dia. Tadi taat pada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan pada orang tua berbuat baik. Terus masalah hukum terakhir. Hukum, konsep hukum dalam Islam itu atau pembagian hukum ya. Hukum dalam arti sanksi ya. Hukum itu kadang-kadang kalau kita sebut hukum itu pemahamannya bisa peraturan, bisa perundang-undangan, bisa tata tertib, gitu kan, macam-macam. Tapi yang pertanyaan Mas tadi itu kan lebih kepada sanksi, ya kan, sanksi. Ya, kalau bahasa Arabnya itu iqab. Gitu. Nah, sanksi dalam Islam dibagi 4. Ya, sanksi balas yang disebut kisos. Ini untuk hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa raga. Jadi setiap perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa raga, maka pelakunya terkena kisos. Dia melukai orang, dia dilukai lagi. Dia menghilangkan nyawa orang, membunuh, dia dibunuh lagi. Itu kisos namanya balas. Dan nanti ada lagi sanksi-sanksi yang terkait dengan hak milik orang serta harga dirinya ya, dan kemuliaan manusia. Itu nama sanksinya hudud. Contoh pelanggarannya apa? Mencuri. Dia nggak dikisos, nggak dicuri lagi. Dia mencuri 1 miliar, dicuri lagi 1 miliar, enggak. Tapi di hudud, dikasih ultimate sanction ya, yaitu potong tangan. Tapi itu ultimate-nya, tidak selamanya harus potong tangan. Umar itu pernah menghukum juragan dari seorang pekerja yang mencuri. Kita Umar, kenapa kau mencuri? Aku lapar, nggak bisa makan, katanya. Kau kerja sama siapa? Kerja sama ini. Ternyata tidak diberi makan secara baik. Tuhan yang dihukum, bukan itu. Makanya hudud itu artinya ultimate, bukan maksimal. Ultimate, puncaknya. Jadi nggak bisa Pak orang nyuri sendal terus ambil tangannya potong, nggak boleh. Itu ada tahapannya sampai kepada ultimate. Gitu. Itu hudud namanya. Kemudian yang ketiga dalam Islam itu ta'zir. Ta'zir itu melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain. Gitu. Ya, itu ditakzir. Contoh mabok. Tapi kalau maboknya nggak mengganggu, kurung diri di kamar dia mabok sendiri, cuma dosa doang, dia nggak dapat iqab karena yang dia lakukan itu fahsya. Tapi kalau dia mabok di luaran, bawa mobil lagi, nah, itu udah mungkar. Nah itu ada sanksinya, ta'zir, dicambuk atau dikurung. Ta'zir itu boleh kita manusia mempertimbangkan mana maslahatnya. Dia tidak diatur secara detail. Sama kayak ibadah kan ada yang tidak diatur secara detail, diberi keleluasaan kita pilih mau berapa banyak. Begitu juga dalam hukum sanksi itu bisa manusia ada yang tidak boleh, yang boleh manusia tentukan. Pertimbangan maslahat mudarat. Kemudian yang terakhir, ya, perbuatan yang sia-sia merugikan diri sendiri. Ya. Nah itu sanksinya disebut kafarat. Jadi ada 4: kisos, hudud, ta'zir, kafarat. Tapi pada dasarnya semua hukum dalam Islam, semua sanksi itu kafarat ukhrawi. Jadi kalau orang berzina kemudian dia dirajam sampai mati dan dia terima dengan hukuman itu dengan lapang dada, maka di akhirat dia tidak dihukum lagi. Karena sudah kafarat, sudah kafarat artinya kompensasi. Dan dia terima itu sehingga dia menerima hukum itu menjadi ibadah. Nah, jadi pernah ada seorang sahabat itu dirajam, ditimpukin sampai mati. Nah ada seorang sahabat yang nimpuk tuh bilang, mampus lu masuk neraka. Ketika dia ngomong gitu ditepuk pundaknya oleh Rasul, dia kata,
Kata Rasul. Boleh jadi dia masuk surga, kau yang masuk neraka, katanya. Kalau yang dihukum itu menerima dengan lapang dada hukuman Allah, sedangkan yang menghukumnya, mengecamnya, maka yang berdosa siapa? Itu prinsip hukum dalam Islam. Lalu pernah ada orang mengadu dia berbuat maksiat. Apa saran Nabi? Kalau maksiatnya itu tidak berupa kerugian pada orang lain, ya, maka kata Nabi, kau sembunyikan aja. Kau minta ampun sama Allah. Tobat. Nah, jadi di samping kafarat bisa juga dengan tobat. Bisa dengan tobat. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, itu tobatnya harus mengembalikan hak orang lain. Misalnya ada orang yang kita pernah ambil uangnya. Aku pernah ambil uang kau dulu. Aku minta maaf nih. Terus kalau dia melapor dan kita dihukum, ya kalau kita terima, ya itu jadi ibadah. Jadi menerima hukuman dalam Islam bisa bernilai ibadah. Memberi hukuman dalam Islam bisa menyebabkan dosa. Jadi boleh. Dan disarankan perbuatan yang memalukan itu disembunyikan. Banyak orang sekarang lah, malam minggu mabok kok di klub ini, gue pesan tiket cewek, bangga, ada kan? Nggak boleh, harus disembunyikan. Itu Mas. Nanti itu ada pembahasannya sendiri tentang adil, tentang hukum adil, apa bedanya fahsya, mungkar dan lain sebagainya. Tapi yang saya tanggapi karena begini, dijatuhkan hukuman pun kalau kita terima dan memang kita akui kita keliru, itu bisa bernilai ibadah. Tapi menyembunyikan perbuatan buruk kita dalam rangka memperbaiki diri dan bertobat pada Allah, itu juga termasuk afdal. Jadi kalau udah mabok, itu nggak usah bangga-bangga dan tidak usah minta ditakzir, dicambuk atau dikurung. Tidak usah ngomong-ngomong sama orang, tobat, istighfar, masih mungkin diampunkan. Yang nggak bakal diampunkan itu cuma satu, apa? Syirik. Itu konsep Islam seperti itu. Demikian saya pikir waktunya sudah cukup. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga jawaban yang diberikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Berhubung waktu juga, sepertinya kita harus sudahi kajian kita kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.